Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita akhirnya juga sampai di kitab 1 Tawarik pasal 29 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Ini juga termasuk akhir dari kitab 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 1 sampai 8 itu menyatakan tentang silsilah keluarga. Terus diterangkan sampai kelahiran dari Daud, sampai Daud menjadi raja. Dan sampai di pasal 23 dimulai Daud mulai memberikan tongkat kerajaannya walaupun memberikan kerajaannya meneruskan, tapi di situ banyak mempersiapkan tentang pembangunan pendirian bait suci. Walau juga termasuk Daud mengumpulkan semua pembesar di negeri Israel, dan sampai pada akhir dalam meneruskan kedudukan pada saat kita hampir di akhir hayat kita. Tidak peduli yang kamu kumpul itu apakah orang rumahmu atau sekarang kita ada ketua sel, kita bisa mengumpulkan ke anggota sel kita. Kalau apa yang hendak kamu ucapkan, ini satu hal yang sangat bagus. Yang perkataanmu yang terakhir, apa yang ingin kamu katakan? Dan juga Isra waktu menulis 1 Tawarik bagian ini, ia ingin menerangkan kepada orang Israel di zaman itu. Sebab pada akhir di terakhir ini dibagi dalam 2 bagian, dan bagian yaitu yang di sebelumnya dia berkata beberapa hal perkaranya. Dia berbicara kepada orang banyak bahwa ia ingin mendirikan bait suci Allah, tetapi Allah tidak mengizinkan sebab Daud menumpahkan banyak darah orang. Kemudian mendiri bait suci itu bukan aku sembarangan mendirikan, tetapi itu diilhamkan dari Allah, dan dengan tangan Allah rancangan itu ditulis, digambarkan. Kemudian mendirikan bait suci diserahkan kepada anaknya Salomo. Ini adalah perintah dari Allah. Kemudian mulai mempersiapkan bahan-bahan mendirikan bait suci seperti yang diterangkan di kitab sebelumnya, dan sampai di pasal yang terakhir dan yang terakhir ia berkat dengan tema hari ini siapa yang bersedia sukarela memberikan persembahan bagi Allah, seperti yang dikatakan di ayat yang kelima. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu bersedia mempersembahkan diri sendiri. Dan ayat ke-6, ayat 9 juga diulangi kata ini. Ayat 14, 17 juga iya. Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Dengan perkataan ini seperti panggilan terakhir dari Daud. Daud seumur hidup dipakai oleh Allah, dan pada akhirnya dia ingin di zamannya panggilannya, dan panggilan ini juga bagi orang yang kembali dari pembuangan, dan juga bagi kita di zaman kita sekarang. Yang hendak diterangkan yaitu ayat 1 sampai dengan 5. Daud
merindukan keluarga Allah. Ayat pertama, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan itu besar, sebab bukanlah untuk mendirikan bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ayat pertama di sini Daud berkata beberapa poin yang penting. Pertama, dia mendukung Daud untuk mendirikan bait suci sebab ini adalah dari kehendak Allah. Jadi semua harus mendukung. Kemudian dia juga menerangkan diri sebagai teladan. Dikata, aku telah berusaha dengan segenap kemampuan aku untuk mengadakan persediaan rumah Allahku. Dia persediakan emas, perak, tembaga, besi, dan lain-lain. Daud berkata dia dalam seumur hidupnya dia fokus kepada perkara ini, mempersiapkan mendirikan bait suci. Kemudian ayat ketiga, sebab Daud juga terjamah hatinya berkata, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Daud dalam kitab Mazmur banyak menerangkan tentang cintanya. Seperti dia diam di rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan dia di bait rumah Allah satu hari di 1000 hari. Dia di sini dia menyatakan dia sudah terima, tetapi agar anakku untuk mendirikan bait sucinya. Dan Daud mendengar dia tidak, tetapi dia tidak merasa untuk ditolak. Tidak apa-apa, aku bisa mempersiapkan bahan-bahan. Semakin dipersembahkan, semakin banyak pikiran, semakin banyak. Sebab di mana harta berada, di situlah hatinya. Dia selalu merenungkan bait suci, dan bait suci di seperti zaman kemah pertemuan itu berbeda. Sekarang tidak perlu banyak lagi orang Lewi untuk membongkar pasang kemah-kemah pelayanan ini. Jadi dari pengaturan orang Lewi ada perubahan. Kemudian Aklah melihat dia begitu merindukan, kemudian diberitahukannya rancangan bait suci itu, dan dilihat bahan-bahan, barang-barang disediakan dari Daud. Dan itu sketsa bait suci dan bentuknya itu dirancang oleh Tuhan, yang diberikan, diilhamkan oleh Allah, dan juga para pelayanan orang Lewi. Dan kamu berkata, apakah bait suci ini didirikan oleh Daud? Boleh dikatakan Salomo sebagai mandornya, dia yang melakukannya. Tetapi di latar belakang semuanya itu menggunakan segenap kemampuan dari Daud. Dan dikatakan, aku cinta kepada rumah Allah. Ini adalah jamahan bagiku seumur hidupku dan satu-satunya. Di ayat ketiga, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumahku, maka sebagai bahan pada segala telah kusediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri.
persediaan Daud dibagi dalam dua. Pertama itu dari kerajaannya sendiri di ayat 22, dalam kesusahan dia mempersiapkan 10.000 talenta emas, 40.000 talenta emas. Bagaimana konsepnya itu? Saya hari ini menghitung lebih jelas. Di zaman kejayaan Salomo, 1 tahun ada 666 talenta emas. Salomo menjadi raja 40 tahun. Jadi sekitar 20.000 talenta. 40 tahun 20.000 talenta emas pemasukannya. Tetapi sekarang Daud dia mempersiapkan bahan pembangunan bait suci itu 40 talenta emas. Jadi pemasukan Raja Salomo itu 2 kali lipat. Jadi kalau dikumpulkan itu 120 tahun. Itu semua pemasukan jadi 120 tahun. Ini sungguh yang sulit. Tapi bagi Daud ini hal yang sulit, sebab dia sering-sering melarikan diri. Dikejar oleh Saul dan anaknya, pokoknya seumur hidupnya juga cukup sulit. Tetapi karena dia ingin mendirikan bait suci bagi Allah, jadi Allah dimanapun dia pergi, dia meraih kemenangan. Kamu melihat kalau seorang mempunyai hati mendirikan bait suci bagi Allah, maka Allah membuat semua yang ia perbuat berhasil. Kemudian dan dia bisa memberikan persediaan dari kerajaan dalam dihitung dari Raja Salomo 120 tahun pemasukan, dan dia memberikan sendiri hartanya kepada dipersembahkan seperti di ayat ketiga. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Emas Ofir itu lebih berharga dari emas biasa, tapi tidak tahu seberapa harganya. Kita sebagai emas murni saja yang ia persembahkan, yaitu di zaman pemasukan di zaman Salomo 5 tahun. Dan ini juga yang lain tidak perlu dihitungkan. Dan saya berpikir sesuatu, dia memberikan persembahan begitu banyak. Untuk apa? Dia berpikir bahwa emas peraknya ada kegunaan, yaitu menyalut dinding ruangan sebagai pembung tembok. Kemudian pada saat orang datang di bait suci akan melihat, wah ini dibangun dari emas, temboknya ada emas. Sangat indah. Selesai. Dia seluruh hartanya juga agar dilihat bagi orang yang para penyembah Allah bisa melihat.
Ini hati orang yang takut akan Tuhan. Walaupun Allah tidak menyuruh dia melakukan demikian, tapi berpikir, aku begitu banyak emas, apa yang bisa aku perbuat? Ada baiknya aku buat tembok. Itu adalah Daud. Kita bisa menyebut, tetapi kita bisa mencapai target yang demikian. Kemudian dinyatakan bagaimana seumur hidupnya mempersiapkan bahan-bahan ini, kemudian dia mempersembahkan kepada Tuhan seperti di ayat ke-5. Siapa pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Dan perkataan ini ada kespesialan. Dia dalam arti juga yang menerima. Jadi hari ini siapa yang rela untuk dipersembahkan bagi Allah? Tangan yang mau merelakan, yang rela memberikan kepada persembahan. Tangan ini tahan yang memberi, tangan yang bisa bekerja menyembah kepada Allah, yang bisa dari tangan yang bisa menghasilkan semuanya dipersembahkan bagi Tuhan. Yang dia panggil bukan hanya untuk mempersembahkan uang atau untuk mendirikan bait suci, tetapi dia ingin agar orang mempersembahkan kedua tangannya bagi Allah. Maka dia berkata, siapa yang rela, yang bersedia memberikan persembahkan kepada Tuhan. Daud sendiri melakukan demikian seumur hidup untuk mendirikan bait suci, dan sampai di saat ini aku ingin semua orang yang hadir, siapa yang pada hari ini tangannya rela dipersembahkan kepada Tuhan. Ini panggilan yang terakhir dari Daud. Kemudian ayat 6 sampai 9. Para pembesar bersedia untuk mendirikan rumah Allah. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Maka mereka menyediakan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 8.000 talenta tembaga. Ini kalau dihitung itu 50 tahun dari pemasukan penghasilan dari zaman Raja Salomo. Jadi 160 tambah 8, 173 tahun pemasukan. Raja Salomo pun tidak bisa begitu banyak. Kamu lihat hatinya Daud bisa menjamahkan hati kepada orang di zaman itu, padahal sudah cukup banyak. Sampai Daud berkata, ini untuk penyalut dinding ruangan. Siapa yang lagi berkata, siapa yang bersedia untuk memberikan persembahan, dan bagaimana menggunakan nanti saja cara baru diatur. Tapi para pepuak dan kepala pembesar suku Israel, mereka bersedia untuk mempersembahkan kepada Tuhan, seperti dikatakan ke ayat ke-6 dan 7. Dan ini adalah panggilan terakhir dari Daud, dan semua orang juga menanggapi. Dan Daud sangat gembira, bersuka cita, maka dia di situ berdoa kepada Allah. Poin ketiga, ayat 10 sampai dengan 19. Di sini adalah dua bagian tempat di mana doa syukur Daud kepada Allah.
Di ayat pertama Daud waktu dia bagian pertama pada saat tabut Allah diangkut ke Yerusalem, di situ juga ada pujian syukur dari Daud kepada Allah, dan di sini juga dia memuji Tuhan sebab ia diingat oleh Allah. Di sini bagi dalam 3 bagian, maka Daud di sini memuji Tuhan di depan segenap jemaat sampai selama-lamanya. Dia berkata Tuhan punya kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dan juga segala-galanya yang maha tinggi, semua itu adalah darinya. Dia Allah yang maha tinggi, melebihi segalanya. Ayat 11 sampai 13. Poin ketiga bagian yang pertama, yang kecil atau A. Kemudian ayat 14, selain dia berkata tentang kebesaran Allah, di sebelah lagi dia berkata dia dan umatnya yang merasa rendah. Ini semua persembahan kami, apalah yang dapat dihitung, sebab semua itu diberikan darinya. Ayat 14, siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela. Bukankah engkau yang memberikan kepada kami? Dan apa yang kau berikan kepada kami, kami persembahkan kepada engkau. Apa yang kami miliki? Seperti 15, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang. Ayat 16, persiapan kami segala dengan berlimpah bahan, itu semuanya itu juga adalah kepunyaan engkau. Daud tahu kebesaran Allah dan tahu bahwa dia sendiri, apa yang dia miliki itu juga datang dari Allah. Kita berasa bahwa kita doa syukur kita bisa berhenti sampai di sini, merasa cukup, lumayan. Kebanyakan kita persembahan kita seperti daging kita yang kita iris, sepertinya juga tidak rela. Tetapi Daud sangat jelas, awalnya juga darimu, aku hanya pendatang, dan aku tinggalkan ini untuk apa? Daud demikian mempersembahkan, maka para kepala puak pembesar negara itu satu kemampuan, kekuatannya mempengaruhi hati orang lain. Dan di ayat 17, maka semua itu dengan sukarela dan tulus hati aku persembahkan kepadamu. Dengan memberi persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Daud dan juga pengikutnya pembesar, mereka juga bersukarela memberikan persembahan bagi Tuhan. Tetapi di sini dia berdoa, ayat 18, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetapkanlah tunjukkan hati mereka kepadamu. Di sini tetapkan dan peliharalah, ini satu kata perintah. Jadi di sini memberitahukan bahwa Daud tahu hati manusia.
Dia tahu bahwa para pembesar ini mereka mempersembahkan ini memang benar, tetapi apakah bisa selama-lamanya itu tidak tahu, sebab manusia bisa jatuh pada kelemahan. Jadi dia di sini berdoa kepada Tuhan untuk cenderungkan hati umat dan tetapkan tujuan hati mereka. Di sini ada posisi yang lain, bahwa manusia tidak bisa mengandalkan diri sendiri, demikian harus perlu ada penjagaan dari Allah, dan Daud mengerti akan hal ini dan berdoa kepada Allah. Dan di ayat 19, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang dipersiapkannya telah kulakukan. Bukan hanya jemaat Israel, mereka perlu hati mereka perlu penjagaan dari Tuhan, dan juga Salomo dia pun perlu. Berikanlah ini juga adalah kata perintah. Salomo punya hati yang tulus untuk berpegang pada perintah Allah ini, juga perlu perlindungan dari Allah. Daud tahu akan keterbatasan manusia. Hati manusia perlu penjagaan dari Allah. Dan di sini dengan semangat dia berdoa kepada Allah. Ya Allahku, Kau berikan anakku dan jemaat Israel punya hati yang tulus hati untuk memberikan persembahan, untuk berpegang, dan juga dengan tulus hati untuk berpegang pada perintah ketetapan Allah. Dan di sini Daud di 20 kemudian, berkatalah Daud dengan segenap jemaat itu, pujilah sekiranya Tuhan Allahmu. Dan di belakang kita tidak spesial kita telaskan, sebab itu tentang persembahan, dan menjelaskan bahwa Daud menjadi raja 40 tahun, dan ini adalah panggilan terakhir dari Daud, dan juga seumur hidupnya usahanya semuanya diteruskan dari zamannya sampai kembali dari pembuangan, dan sampai akhir dari pasal ini. Sampai di pasal 29, yaitu Israel ingin tahu agar semua orang Israel yang kembali dari pembuangan mereka tahu bahwa lihatlah Daud dengan demikian. Ini firman yang tidak pernah berakhir. Kalau kamu bersedia seumur hidupmu untuk bersedia mendirikan bait suci, Allah akan memberkatimu. Dan bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan, bait suci telah diruntuhkan, mereka harus kembali membangun bait suci. Di dalam hal yang sulit kembali membangun bait suci bagi kita sekarang, yaitu mendirikan gereja. Walaupun hari-hari kita tidak gampang, rupanya ada demonstrasi, ada pandemik. Sesungguhnya akan ada hal-hal yang sulit, tetapi dalam tengah-tengah kesusahan ini hati kita harus letakkan agar di rumah Allah lebih baik lagi. Jangan merasa terus diri sendiri terbatas. Tadi pagi mendengar satu berita Olimpiade
meraih emas Hong Kong yang terkecil, tapi kamu berpikir 70.000 orang, 1-2 orang bisa meraih 2 emas Olimpiade. Jadi semua orang punya kesempatan bisa dipakai Allah, tetapi semua orang juga sangat penting asal kita bersedia seperti Daud. Hati kita letakkan bagi Daud, bagi gereja, kita bersama membangun gereja kita, sebab Yesus akan datang kembali, seluruh bumi akan dibangkitkan kembali. Kita setia dalam misi ini agar keluarga Allah, gereja dimuliakan. Seberapa banyak pemberian kasih karunia Tuhan atau modal bagi kita, demikian kita memberinya menurut kemampuan kita, maka Allah akan berkenan. Ini juga merespon panggilan dari Daud, mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama kita menyembah Tuhan Allah kita.
Tuhan, kami mengasihi Engkau. Terima kasih atas pilihan-Mu. Kami semua di hadapan Engkau. Lewat persembahan Daud kami tahu bahwa seumur hidup kami di dalam Engkau. Tuhan, kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Pada saat kami berkata untuk memberikan persembahan bagi Engkau, Engkau terlebih dahulu memberikan kami kasih berkat Engkau berikan di dalam hidup kami, sehingga kami semakin mengalami semua ini. Kami bisa menampung, dipenuhi dengan kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kejayaan, kemakmuran, dan keagungan dari Engkau. Engkau sungguh baik, Tuhan, bagi semua dalam hidup kami yang kami lakukan, agar menambah kerinduan kami kepada Engkau dan menambah kami takut akan Engkau. Saudara semua, kita mengalami kebaikan dengan kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita bersama lewat doa kita berikan kembali kemuliaan, kehormatan, kejayaan, keagungan bagi. Mari kita bersama di sini memberikan kehormatan, kemasan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, terima kasih di dalam umur kami seumur hidup kami tahu kami tidak layak, tetapi anugerah-Mu yang terbesar Kau berikan kepada kami. Sungguh karena Engkau maha besar, layak untuk mendapat dimuliakan. Semua adalah milik Engkau. Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian. Hari ini kami di dalam bait suci kami mau memuji Engkau, sebab Engkau layak untuk dipuji. Dan Tuhan, kami hendak memuji Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa kami. Seumur hidup kami hendak memuji nama-Mu. Semua yang ada adalah dari Engkau dan kepada Engkau. Doa kami semua, pujian syukur kami sampai di atas. Saudara semua, seberapa banyak kasih kita kepada Tuhan. Kalau kamu, seberapa besar kasih, kalau kamu kerinduanmu bagi Tuhan. Kalau tanpa kerinduan kamu tidak akan ikut renungan pagi. Seberapa besar kerinduanmu pada Tuhan, beritahu kepada Allah kita. Ya Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami tahu kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami mencintai-Mu. Haleluya. Ya Allahku, cinta kasih Daud kepadamu sungguh besar. Daud, dia adalah seorang pengembala. Siapa yang bisa menolong dia keluar dari mulut beruang singa? Hanyalah Engkau. Pada saat dia selalu dikejar di dalam pelariannya, hanya Engkaulah yang menemani dia. Pada saat dia putus asa, Engkau yang memberikan pengharapan baginya. Engkau pasti akan menjadi raja. Dan berulang kali dia berzina, membunuh, berbohong. Bahkan diri sendiri pun sulit untuk, pada saat sulit mengampuni diri sendiri. Tetapi Engkaulah yang menguatkan hatinya. Tuhan yang terkasih, pada saat kami masih menjadi orang berdosa, pada saat kami belum mengenal Engkau, Tuhan, Engkau datang mencari kami. Dengan tangan-Mu yang berlomba menjamah kami, Tuhan, aku mencintai-Mu, aku memanggil-Mu. Tuhan, kami ingin mengulurkan tangan kami dan berkata, Tuhan, kami bersedia, kami rela. Tuhan, kami sampai sekarang kami pun hendak berkata kepada Engkau, Tuhan, kami merindukan Engkau.
Kami merindukan Engkau, mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, aku tahu banyak saudara-saudari mereka, kami tidak bisa ikut renungan pagi, mereka dalam sakit, dalam kesusahan, tetapi hati mereka berkata kepada Engkau, Tuhan, aku mengasihimu, aku merindukan firman-Mu. Tuhan, di hari ini kami berdoa kepada Engkau agar cinta kasih kami sampai pada tahta-Mu, sampai pada kerubi-Mu. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Seperti Daud, seluruhnya, hartanya, hatinya persembahkan kepada Engkau. Kami merindukan Engkau. Ju Yesus, Yesus, dengan kasih-Mu memenuhi kami semua orang. Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Tuhan, kami mau menanggapi anugerah dari-Mu. Aku persembahkan hidupku kepadamu seperti minyak nastawar. Tuhan, hanya dengan kasih kami yang terkecil kami persembahkan kepada Engkau. Hati kami yang cuma merindukan untuk mengasihi Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, dengan kemampuanku, aku untuk mengasihi Engkau. Saudara semua, berikan segala puji syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia, katakan kepadanya, kita dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita untuk mau mengasihi Tuhan. Siapalah kami? Kami hanyalah debu, tetapi begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau menyelamatkan hidup kami. Aku mau dengan seumur hidupku untuk mengasihi-Mu, seluruhnya untuk persembahkan bagi-Mu, untuk menanggapi panggilan dari-Mu.
Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau. Jamahlah hati kami, agar hati kami selalu mencintai rumah Allah. Ini adalah isi hati Daud. Tuhan, ini juga suara hati kami, Tuhan. Dengan kami berkata, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Ini adalah isi hati kami, Tuhan. Tuhan, lewat firman-Mu Engkau kembali memberitahukan kepada kami agar kami seperti Daud untuk fokus di dalam Allah. Daud seumur hidupnya dia mendirikan, di saat yang sulit dia mendirikan bait Allah. Keluarganya semakin baik. Tuhan, kami pun berkata hari ini, Tuhan, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Saudara semua, hari ini kita beritahu kepada Allah kita agar fokus. Tuhan, aku fokus kepadamu. Saudara semua, banyak perkara yang bisa membuat kita tidak fokus. Kita serahkan kepada Allah, baik itu anak-anakmu atau penyakit kesehatan kita, atau karena perkataan orang, pandangan mata orang yang membuat kita tidak fokus, atau itu perekonomian kita. Kita tidak seluruhnya bisa fokus di dalam rumah Allah. Kita mohon Allah untuk menolong kita agar bisa melepaskan semuanya ini. Kita serahkan kepada Allah. Syarabaganisi. Tuhan menguji. Tuhan Yesus, mohon pada Engkau, aku persembahkan anakku kepada Engkau. Di rumahku punya anak yang punya anamnesis itu sangat sulit dan punya keterbatasan. Tuhan, aku merindukan Engkau. Aku rindu kepada Engkau. Aku mau hari ini melepaskan anakku yang kepada Engkau. Aku tahu Engkaulah Allah yang berkuasa atas segalanya. Tuhan, aku mohon kepada Engkau untuk memulihkan kembali hati mencintai Yesus mula-mula. Tidak karena anak aku dihalangi, dan anak-anakku aku serahkan kepadaku, sebab dia juga adalah milik Engkau. Tuhan, di pagi hari aku datang di hadapan-Mu. Aku rindu akan Engkau. Aku mohon pada Engkau, buang segala ketidakfokusan dalam hatiku. Terima kasih Yesus. Dan saya juga sebagai wakil dari staf gereja persembahkan bagi Engkau segala pelayanan Tuhan, kami serahkan kepada Engkau, dan ini tidak bisa menghalangi akan kerinduan kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Banyak kala dalam pelayanan kami kehilangan, menyampingkan hubungan dengan Engkau. Tuhan, tambahkanlah kasih kami kepada Engkau. Tambahkan bagi kami. Kami tahu Daud, walau baik dia mengembala atau dalam medan perang, setiap saat dia tidak meninggalkan Engkau. Dan demikian anugerah ini Engkau berikan kepada saudara-saudari kami. Dan tolonglah kami semua orang dimanapun berada, baik itu yang sibuk dalam pekerjaan rumah atau bersuci yang melayani, buanglah semua kesibukan dalam hati kami, seperti kami seperti Marta yang ingin melayani Engkau, tetapi kesibukannya menghalangi untuk mendekat kepadamu. Tuhan, buanglah semua ini dalam kehidupan kami. Lebih dalam lagi kami merindukan dan mengasihi Engkau, sehingga kami bisa mempersembahkan segala yang kami ada kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus, dan semua pada jemaat kami
karena sakit yang atau kronis yang membuat mereka menderita, yang merasa seumur hidup seperti tanpa tidak ada andalan. Tuhan Yesus, pagi ini Engkau berkata kepada saudara-saudari kami yang lagi sakit, Engkau tabib yang ajaib, Engkau kesembuhan-Mu, Engkau masuk kepada saudara-saudari kami semua, masuk kepada saudara-saudari kami yang lagi sakit, yang lagi kronis pada tulang-tulang mereka, masuk ke dalam hati mereka, terlebih lagi di tengah-tengah kami, saudara-saudari kami, karena perkataan orang kamu disakit sehingga sulit untuk rindu di rumah Allah, merindukan firman, karena perkataan orang yang menyakiti Tuhan. Kami mohon kepadamu, karena kuasa salib dan darah-Mu, Engkau mengusap di dalam hati, diolehkan perkataan orang yang menyakiti Tuhan. Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami, Engkau menyembuhkan hati saudara-saudari kami, sembuhkanlah mereka lebih dalam lagi. Buanglah semua yang luka-luka, balutlah segala luka-luka. Tuhan Yesus, kasih-Mu, Engkau mati untuk kami semua karena kasih-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang memulihkan, bahkan dengan kasih-Mu yang membangkitkan, kasih-Mu mengadakan pemulihan. Tuhan, Engkau pulihkan segala luka dalam hati kami, yang Engkau memulihkan hubungan yang telah retak baik kepada sesama dengan Engkau. Saudara, pada saya deklarasikan, pada saat saudara-saudara kami berdoa, Engkau memulihkan semua hubungan yang retak, Engkau memulihkan semua kecurigaan dan tidak bertuhan. Engkau pulihkan, kami rindu pada Engkau. Daud yang begitu sedia rindu akan Engkau untuk mendirikan rumah Allah. Dia tahu bahwa Engkau Allah yang selamanya tidak berubah, Engkau Allah di atas segalanya. Dan hari ini aku deklarasikan dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah, Engkau yang menyembuhkan tanpa syarat, memulihkan tanpa syarat, membangun tanpa satu, mencintai tanpa satu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, kamu percaya kepada Yesus, percaya pada janjinya tidak pernah gagal. Kamu percaya pada janjinya yang tak pernah gagal. Kita bersama ikutin doaku. Tuhan Yesus Kristus yang terkasih, seberapa sulitnya atau kata-kata yang membebani kataku, atau orang yang menyakitku, semua ini tidak akan bisa menghalangi aku datang di hadapan Yesus Kristus, sebab Engkau adalah harapan bagiku, Engkau keselamatanku, kasih-Mu membawa kesembuhan. Ya Allahku, keselamatan salib-Mu menghapuskan segala kutuk, menghancurkan semua kesalahpahaman, menyembuhkan luka-luka. Angkat semuanya itu, buang semua yang menghalangi kasih dengan Yesus Kristus pergi dari hidupku, sehingga aku tanpa halangan untuk datang mencintai Yesus, datang di rumah Allah melayani. Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Seperti di ayat hari ini, siapakah pada hari ini yang rela memberi persembahan kepada Allah? Siapakah pada hari ini yang rela memberi persembahan kepada Allah, mempersembahkan tangannya kepada Tuhan? Demikian juga hari ini saya bertanya kepada kita, siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan pada Allah? Dan kita bersedia dan juga
melakukan laku profetik. Kalau kamu bersedia, bahkan kasihmu, hubunganmu, anak-anakmu, doamu, kamu bisa datang di tempat ini. Mempersembahkan tangan kita letakkan di belakang. Di situ ada kotak persembahan, artinya kita dengan melakukan ini kita bersedia untuk memberikan kemampuan kita, segala kemampuan kita, kekuatan kita, segala yang kita punya, apa yang kita miliki, persembahkan bagi kita. Cuma kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku bersedia mempersembahkan diriku sendiri kepada Engkau. Aku bersedia mempersembahkan diriku kepada Engkau. Tuhan, urapi semua tangan saudara-saudari kami semua. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Tuhan, kami bersedia untuk memberikan persembahan. Tuhan, 611 bersedia memberikan persembahan bagi Engkau. Salib di depanku, dunia di belakangku. Aku mengikuti Yesus, tak pernah tak ingkar. Tuhan, kami persembahkan diri kami kepada-Mu. Tuhan, untuk membawa pada umat bersama untuk mendirikan bait suci kami, baik itu di Hong Kong. Tuhan, kami persembahkan bagi Engkau. Saudara semua, kita tadahkan tangan kita dan katakan, Tuhan, aku persembahkan diriku kepada Engkau. Kedua tangan kami untuk menghibur orang banyak. Kedua tangan kami bersedia untuk melayani Engkau. Haleluya. Kedua tangan kami bersedia untuk membantu banyak orang. Yesus, kami persembahkan diri kami kepada Engkau, sebab Engkau yang terlebih dahulu mempersembahkan diri-Mu. Haleluya.
kami memuliakan, membesarkan, meninggikan Tuhanku. Setiap pilihanku aku berkata, aku mengagungkan Engkau. Tuhan, kami adalah bukti dari kebangkitan-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus deklarasikan Gereja 611 bersedia sukarela memberikan persembahan bagi Hong Kong, dan juga bagi cabang-cabang gereja bersedia mempersembahkan bagi Allah, dan Gereja 611 Hong Kong juga bersedia memberikan persembahkan sukarela kepada Allah. Bukan hanya kita, bahkan anak cucu kita bersama untuk bersedia untuk melakukan ketetapan dan perintah Allah. Dalam nama Yesus memberkatimu, apa yang kamu lakukan dibuat berhasil bersama, kita katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.